Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kumbang Kumbokarno, perwakilan dari Seniman Nusantara atau Aliansi Seniman Nusantara. Kali ini kami menghadiri undangan dari Mabes Polri, dan kali ini kami sudah masuk ke dalam ruangan. Maka dari itu kami akan meliput apa kegiatan di sini, yang nanti acaranya adalah launching Binmas online system BOS V2. Jadi nanti saya akan meliput semuanya, untuk apa dan berguna buat apa tentang launching ini. Jadi nantikan liputan-liputan kami dari Aliansi Seniman Nusantara. Oke. Sudah cetak semua. Ini Pak Dewa. Gue melu cancel bisa. Langsung. Belok kanan ke jalan. Ya apa? Gue tes entek gini kono ae. Males obrol-obrol Belok kiri ke jalan Tirta Yasa, lalu belok kanan. Langsung swab obrol-obrol. Repet Pak ya, obrol-obrol. Kita Ini terus menuju ke kiri? Mabes Polri. Iya kiri. Yang tiga nih. Ke PT IKA. Ini bukan lu apa? Ini kitchen ya. Tapi ketika dia masuk semua. Masuk semua. Nanti nyerap. Anumu? Ngomong. Ya, pagi ini kita menghadiri undangan di PT IKA Mabes Polri dalam agenda peluncuran BOS V2 PT IKA Mabes Polri ya. Minta doanya semoga nanti acaranya lancar dan sukses. Mari Bapak. Iya. Adikmu ini, adiknya toko. Oh, dulu. Iya. Nah, kemudian ke bos.polri.go.id. Bos ya? Iya.
teman-teman seniman yang selalu hadir. Dengan pos.polri.go.id. Iya. Pada kesempatan acara kali ini sudah dikemas sedemikian rupa ya Mas Baby ya. Dengan tentunya
Senang sekali saya Baby Putu Anda Saya Kompol Asim Sadi. ya bisa hadir pada hari ini bersama-sama kita mengikuti acara yang sangat spesial yaitu Launching Bimas Online System. Memang tepuk tangan yang sangat meriah untuk acara spesial pada siang hari ini. Ya, Mas Nah, Baby. kenapa saya bilang spesial? Iya, karena acara ini juga ya, Bimas Online System itu juga termasuk program prioritas Kapolri. Betul. Iya. Selain Ada di program 5, ya. Program 5 ya. Tentang pemantapan kinerja pemeliharaan Kamtibmas. Dan di giat 14-nya itu adalah penerapan personel smart tools. Oh, kita beri tepuk tangan sekali Jadi lagi. diharapkan nanti Babin Kamtibmas menjadi smart semua. Menjadi Iya. lebih pintar lagi. Betul sekali. Dan juga ini adalah yang spesial penerapan protokol kesehatan di sebuah acara. Iya. Jadi ini sudah menjadi role model nanti acara-acara berikutnya Iya. bahwa semua bisa dilakukan asal mengikuti protokol kesehatan. Betul sekali. Seperti yang pertama, yang paling utama adalah ketika kita mau berada di sini, Iya. kita wajib swab antigen. Kita Iya. sudah melakukannya. Ya? Semua sudah, Semuanya termasuk sudah. undangan, panitia, dan Betul. seluruh pengisi acara. Dan semua tamu undangan yang masuk di sini di swab antigen. Dan alhamdulillah kita semua berkumpul adalah orang-orang yang sehat. Iya, amin. Iya. Baik, sebelum kita mulai, kita sapa terlebih dahulu siapa saja yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama telah hadir bersama kita yang terhormat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selamat siang Jenderal, apa kabar? Salam sehat selalu. Iya. Ada juga Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Siang Jenderal. Iya. Ada juga Bapak Kabahar Kapolri. Selamat siang Iya, Jenderal. beserta para pejabat utama juga hadir. Betul Iya. sekali. Dan ada juga Ketua Bayangkari Pengurus Gabungan 03 Baharkam, Ibu Niken Arif Sulistianto. Selamat siang Ibu. Dan juga dari Kementerian Lembaga hadir Betul. juga ya. Seniman Oh, ada seniman. sudah. Beri tepuk tangan yang sangat Iya. lebar seniman-seniman kita. Ini sebenarnya seniman-seniman itu sudah tahu lebih untuk beliau apa. Jadi begitu tampil kolaborasi dari Papua, dari Jawa, jadi satu. Kita beri tepuk tangan yang sangat meriah. Luar biasa. Benar sekali. Di sini juga sudah hadir pelaksana tugas Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes Republik Indonesia. Selamat siang Ibu. Kemudian juga ada Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha BKPM. Iya. Selamat siang. Iya. Dan juga ada Komisaris Utama Telkomsel. Oh, Komisaris Utama Telkomsel. Iya. Selamat siang Bapak. Siang Bapak. Iya. Dan juga ada para pakar. Prof Romi sudah hadir. Sudah hadir. Iya. Prof Kiki sudah hadir juga. Siap. Selamat siang Prof. Dan juga tamu undangan yang lain ya Mas ya. Iya, Iya. dan acara ini disiarkan secara live di Polri Iya. TV dan diikuti oleh 34 Polda. Iya, sudah Indonesia. live 34 Polda. Iya. Baik Bapak Ibu, mengawali rangkaian acara, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita
seluruh rangkaian acara. Sejenak kita memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa dalam doa bersama. Doa akan dipandu oleh Komisaris Besar Polisi Dr. Andes Haji Jainuri Anwar, MAG. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, atas kudrat dan irodah kami dapat hadir di aula ini dalam rangka mengikuti launching Bimas Online System versi kedua. Karena itu ya Allah, berilah kebaikan dan kemanfaatan yang besar terhadap program ini untuk dapat memberikan kemudahan bagi pelayanan Korbimas Bahar Kampolri terhadap masyarakat luas demi terwujudnya Kamtibmas yang lebih kondusif. Hanya ridho-Mu ya Allah yang dapat mengantarkan maksud kami. Ridhoilah setiap niat baik dan pengabdian kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mengijabah semua doa kita. Berikutnya para tamu undangan Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama akan mendengarkan kata pengantar dari Bapak Kabahar Kapolri. Berkenan Bapak Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Arif Sulistianto MSI untuk naik panggung, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang saya hormati Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Irwasul Polri, para pejabat utama Mabes Polri, yang saya hormati Ketua Umum Bayangkari, dalam ini diwakili oleh Ketua Bayangkari Putri 03, saya seluruh Ibu Bayangkari. Yang saya hormati para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan siang hari ini, para pakar yang mendukung pembangunan dan pelaksanaan program Bimas Online System, hadir Mas Pipit, Pak Profesor Adrianus, Profesor Roni Satria, dan para pakar lainnya. Para Ketua BUJP DKI Jakarta, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan ridhonya pada siang hari ini. Alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan acara peresmian atau launching Bimas Online System yang sudah tertunda selama beberapa hari. Dari hari Senin kita rencanakan, ternyata Bapak Kapolri masih ada kegiatan dengan Bapak Panglima TNI dan rencana mundur hari Selasa, dan ternyata ada alokasi waktu yang pas yang kita Bapak Kapolri pada hari Rabu ini. Dan hari ini juga kebetulan hari ini adalah hari ulang tahun Bapak Kapolri. Oleh karena itu kami mengucapkan selamat ulang tahun, semoga selalu diberikan berkah sehat dan selamat bersukses dalam mengabdi pada negara dan bangsa. Bapak Kapolri, Bapak Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, izinkan kami untuk melaporkan tentang Bimas Online System ini sebagai salah satu program untuk menjabarkan program prioritas Kapolri yang menjadi tanggung jawab Badan Pembinaan Keamanan dari fungsi pembinaan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, bahkan Polri memiliki tugas pemeliharaan Kamtibmas
yaitu melindungi dan mengayomi masyarakat serta menegakkan hukum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pada pasal 14 terdapat 11 jenis tugas kepolisian Republik Indonesia. Dari 11 penugasan itu ternyata 10 jenis tugas merupakan tugas yang harus dilaksanakan di kantin Polri, Barkam Polri. Oleh karena itu, tidak salah kalau Barkam Polri memiliki semboyan Fatwa Brahmagola perlindungan terhadap seluruh alam semesta, dan ini merupakan tanggung jawab yang cukup berat bagi seluruh tugas Barkam karena harus menjaga masyarakat dari bangun tidur sampai tidur kembali. Disinilah diperlukan satu pelaksanaan tugas yang harus komprehensif di dalam penanganannya. Dalam tugas pemeliharaan Kamtipmas tersebut dilakukan mulai dari kegiatan yang bisa bersifat preventif dan menegakkan hukum khususnya dilaksanakan oleh Direktorat Poltair Warga Air. Upaya pemeliharaan Kamtipmas yang hasil akhirnya adalah wujudkan rasa aman dan tata kehidupan sosial yang tertib dan nyaman harus dilakukan melalui pengelolaan dinamika kehidupan masyarakat dalam semua aspek kehidupan, baik aspek ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, geografi maupun demografi atau yang kita kenal dengan 8 gerakan yang terus berubah seiring dengan perkembangan tingkat strategis masyarakat. Berbagai perubahan tersebut harus diketahui dan dipahami oleh tugas kepolisian agar bisa mengetahui semua potensi yang ada dan yang terjadi, baik potensi positif maupun potensi yang negatif. Potensi yang positif harus dibina dan dikelola untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat berupa kegiatan ekonomi masyarakat seperti contohnya UMKM yang hari ini juga digelar di hadapan Bapak Kapolri. Ini merupakan salah satu perwakilan atau contoh UMKM yang dikelola dan dibina oleh Ibu Ketua Umum PP Bayangkari serta seluruh anggota Bayangkari di Polda-Polda dan Polres-Polres. Kegiatan sosial budaya kita tampilkan juga Pak Kapolri, teman-teman para seniman budayawan yang sudah setahun lebih mereka tidak beraktivitas, sehingga pada hari ini kita ingin menunjukkan bahwa dengan melaksanakan kegiatan seperti ini dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, maka kegiatan itu tetap bisa dilaksanakan dengan baik dan tetap menjamin kesehatan. Demikian juga potensi negatif berupa masalah atau kegiatan yang bisa menimbulkan gangguan dan ancaman terhadap keseimbangan dan ketertiban sosial dalam kehidupan masyarakat. Potensi ancaman ini secara eskalatif diklasifikasikan dalam bentuk potensi gangguan atau dulu kita kenal faktor korelatif kriminologi, ambang gangguan atau polis hasyat, dan gangguan nyata atau ancaman faktual. Dalam doktrin Polri yang telah dirumuskan sejak Polri berdiri, yaitu Tata Tentang Kertaharja dan prinsip universal tugas polisi to protect and to serve, maka orientasi polisi harus semaksimal mungkin diarahkan pada upaya mencegah terjadinya gangguan Kamtipmas atau gangguan nyata dengan melakukan pengelolaan potensi gangguan agar tidak berkembang menjadi ambang gangguan dengan melakukan kegiatan-kegiatan preemptif dan mengelola ambang gangguan agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata dengan melaksanakan kegiatan preventif yang efektif. Kalau kedua kegiatan ini bisa dijamin efektivitasnya, maka Polri akan bisa mengeliminir tindakan represif yang cenderung menggunakan kewenangan yang bersifat koersif. Di samping itu, Polri juga bisa melindungi masyarakat dari berbagai bentuk gangguan Kamtipmas yang mengancam keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat. Dalam teori klasik kejahatan, kita mengenal urusan kejahatan terjadi karena punya niat dan kesempatan. Kalau niat sudah bisa kita eliminasi dengan kegiatan preemptif, maka tidak akan terjadi kejahatan. Apalagi kalau kesempatan juga dihilangkan dengan langkah-langkah preventif, maka pasti tidak akan juga terjadi kejahatan. Sehingga dengan
Demikian maka akan terwujud rasa aman masyarakat dan masyarakat yang tentram, tertib, dan nyaman untuk mendukung kelancaran program pembangunan guna mensejahterakan masyarakat. Itulah sebetulnya hakikat dari tata raja. Inilah sebenarnya hakikat tugas Polri yang sebenarnya, sehingga dengan orientasi tugas seperti itu, maka cita-cita Polri sebagai pelindung dan pengayom rakyat dan Polri yang humanis akan menjadi kenyataan. Untuk mewujudkan cita-cita itu, di dalam era revolusi 4.0 yang saat ini sudah berkembang menuju 5.0, dengan tatanan tugas yang semakin berat dan kompleks yang bersifat volatil, uncertainty, complexity, dan ambiguity, maka pekerjaan-pekerjaan kita tidak dapat lagi dilakukan dengan cara-cara manual, dengan cara-cara rutinitas dan formalitas, apalagi seadanya. Kinerja pemeliharaan Kamtibmas harus dilaksanakan lebih dari itu, sehingga perlu didukung dengan sistem operasi pemeliharaan Kamtibmas yang bisa memudahkan dan mempercepat pengumpulan, pengolahan, pengkajian, serta penyajian data dan informasi yang berkembang dalam masyarakat secara komprehensif berbasis teknologi informasi. Disinilah pentingnya dilakukan modernisasi dalam sistem serta metode, dan yang lebih penting lagi adalah modernisasi cara berpikir dan berperilaku personil Polri yang mengawakinya. Selaras dengan program prioritas Kapolri yang bertajuk mewujudkan Polri yang presisi, sejatinya merupakan konsep program yang komprehensif dan merupakan kehendak perubahan kinerja yang konstruktif dan reformatif. Konsep ini harus bisa dipahami dengan baik oleh seluruh anggota Polri, terutama para pemimpin Polri pada semua level, baik level Polres, Polda, sampai ke Mabes Polri, agar bisa dijalankan secara efektif dan bukan hanya sekedar dijanjikan pajangan dan tulisan baliho di kantor-kantor polisi. Itu program Kapolri Presisi, semua masang baliho besar-besar Polri Presisi. Tapi yang paling penting adalah substansi dari perubahan itu yang harus kita lakukan. Badan Polri berupaya untuk menjabarkan dan mewujudkan program prioritas Kapolri dalam bidang tugas pemeliharaan Kamtibmas dari hulu sampai hilir dengan prinsip prediktif, antisipatif, ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang proaktif. Konsep sistem operasi ini dirancang dengan penerapan sistem informasi berbasis IT dengan dasar pemikiran dan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, pengumpulan data dan informasi yang berkembang dalam masyarakat melalui pembentukan jaringan informasi. Tadi seperti saya uraikan, ada 8 aspek kehidupan masyarakat yang harus dikelola oleh kepolisian. Unsur pelaksana yang dikedepankan adalah fungsi Binmas, khususnya para pemimpin Kamtibmas yang tersebar di tiap desa dan kelurahan dengan didukung oleh personel fungsi kepolisian yang lainnya. Kedua, pembentukan jaringan informasi dalam rangka pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara pembentukan dan pembinaan jaringan informasi pada jajaran desa, kelurahan, RW sampai dengan RT. Kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan sambang tatap muka or door-to-door system, pembinaan komunitas masyarakat, pembinaan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan remaja, pembinaan kegiatan sekolah atau pendidikan, pengembangan tugas pengamanan swakarsa dan kepolisian khusus, serta berbagai bentuk kegiatan lain yang potensial dalam mendukung pengumpulan data dan informasi. Pelaksana utama kegiatan tersebut adalah para pemimpin Kamtibmas dengan kontribusi dari personil pelaksana tugas fungsi sabara, Pamopit, Polairut, dan unsur kepolisian lainnya untuk memberikan masukan data dan informasi dalam pelaksanaan tugasnya. Data dan informasi yang dikumpulkan setiap hari melalui sistem aplikasi yang mudah, cepat, kemudian diolah dan dianalisis sesuai 8 kriteria aspek kehidupan masyarakat tersebut, kemudian dikategorikan dalam informasi tentang potensi yang positif dari kegiatan masyarakat dan potensi yang cenderung negatif yang diklasifikasikan dalam pengelompokan informasi tentang potensi gangguan dan dampak gangguan. Informasi tentang potensi positif maupun negatif tersebut setelah diolah kemudian dikaji, selanjutnya disajikan
dalam bentuk produk intelijen yang diberi nama prediksi intelijen harian yang setiap hari disajikan berisi tentang potensi gangguan dan ambang gangguan. PIH atau prediksi intelijen harian tersebut selanjutnya dijadikan dasar dan masukan dalam menyusun rencana kegiatan kepolisian harian dalam pemeliharaan Kamtibmas oleh satuan wilayah, mulai dari Polsek sebagai basis deteksi dan Polres sebagai basis operasi pemeliharaan Kamtibmas sampai ke tingkat Polda. Potensi gangguan akan ditangani dengan kegiatan preemptif, sedangkan ambang gangguan akan ditangani dengan kegiatan preventif. PIH sebagai produk intelijen yang dihasilkan dari sistem aplikasi inilah sebenarnya implementasi dari program Prioritas Kapolri pada program prediktif polisi. Dengan adanya prediksi kegiatan masyarakat dan prediksi gangguan Kamtibmas yang kemungkinan akan terjadi, maka Polri akan bisa segera mengambil langkah proaktif dalam bentuk kegiatan preventif dan preventif. Langkah proaktif adalah tindakan mendahului yang bersifat antisipatif, sehingga Polri sudah bertindak sebelum ada kejadian atau orang belum berpikir kita sudah melangkah. Selanjutnya, dengan rencana kegiatan yang berdasarkan pada prediksi situasi yang akurat tersebut, personel pelaksana tugas akan melakukan kegiatan pemeliharaan Kamtibmas dan berinteraksi dengan masyarakat yang akan selalu terkoneksi dengan sistem informasi atau Binmas Online System ini. Dalam sistem informasi juga disediakan fasilitas database yang berisi informasi dan referensi bila para tugas pelaksana memerlukan bantuan informasi apabila menghadapi suatu masalah, sehingga dia tinggal membuka klik apa masalahnya, akan keluar petunjuk-petunjuk yang akan memberikan arahan pada petugas tersebut. Seluruh kegiatan tersebut akan dilaporkan secara langsung, baik dalam bentuk video atau foto dan narasi kegiatan yang telah dilakukan sebagai input informasi pada sistem operasi yang akan diolah setiap hari, bersama-sama dengan informasi yang dikumpulkan dari jaringan informasi yang telah dibentuk. Database sistem akan mengkoleksi seluruh data dan informasi dari prediksi intelijen harian, kegiatan dan laporan pelaksana tugas yang setiap hari akan diolah, diklasifikasi menjadi informasi yang setiap saat dapat digunakan menjadi berupa artificial intelligence untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Rangkaian kegiatan yang saya uraikan tadi disusun dan dikemas dalam satu sistem operasi dalam bentuk aplikasi dengan nama program BOS, yaitu Binmas Online System, di mana aplikasi ini sebelumnya sudah ada tetapi tidak kompatibel dan tidak bisa menjawab kebutuhan tantangan tugas Polri. Menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan untuk menjawab serta menjabarkan program Prioritas Kapolri, khususnya mewujudkan predictive policing untuk mewujudkan Polri yang humanis, maka Kapolrimas dan tim telah berhasil mengembangkan dan menyempurnakan aplikasi tersebut yang saat ini ada di hadapan Bapak Kapolri dengan diberi nama Binmas Online System versi kedua atau BOS V2. Pada kesempatan ini dimohon Bapak Kapolri untuk meresmikan sistem BOS V2 ini yang saat ini kami gelar dengan melibatkan seluruh jajaran dan mengkoneksikan dengan potensi kegiatan ekonomi berupa UMKM dan kegiatan-kegiatan komunitas baik dari seni budaya maupun komunitas yang lain. Dengan pengelaran kegiatan ini setidaknya bisa menjadi acuan atau role model dalam penyelenggaraan kegiatan di masa pandemi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang tepat dan ketat. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah menggagas ide predictive policing sehingga bisa dikembangkan dalam implementasi dan aplikasi BOS versi kedua ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada tim teknis yang dipimpin oleh Profesor Romi Satriawan PhD dan seluruh pakar, seluruh pihak yang turut mendukung terwujudnya sistem aplikasi ini. Kami menyadari upaya yang kami lakukan belum sempurna, tetapi kami akan berupaya untuk terus memperbaikinya. Demikian yang dapat kami laporkan pada kesempatan ini kepada Bapak Kapolri, dan kami mohon untuk bisa Bapak berkenan untuk meresmikan aplikasi yang sudah disusun oleh Polres ini.
Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa memberikan manfaat bagi Kepolisian Republik Indonesia dan memberikan manfaat dalam pemeliharaan Kamtipmas untuk mewujudkan rasa aman masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita dalam mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan yang sangat meriah kepada Bapak Kapolri, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Arief Sulistianto MS. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, seperti kita ketahui dalam upaya memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia terus berbenah dalam rangka reformasi berkelanjutan menuju Polri yang presisi dan juga tentunya dicintai oleh masyarakat. Salah satunya melalui fungsi dan peran Binmas Polri selaku pengemban Polmas dalam pencegahan dan penanganan masalah sosial di masyarakat. Baik, untuk mengetahui lebih jauh, kita saksikan bersama video Selayang Pandang Binmas Polri. Selamat menyaksikan. Peradaban dunia telah sedemikian rupa perkembangannya, kemajuan teknologi di bidang informasi telah mengubah banyak perilaku manusia, menciptakan tren baru pada budaya, menggeser pola-pola lama dalam aktivitas ekonomi, serta mempengaruhi situasi geopolitik dan geostrategi termasuk Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 untuk menjadi garda terdepan dalam pemeliharaan keamanan dalam negeri, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta dalam menegakkan hukum. Namun pada prinsipnya, seluruh insan Bayangkara adalah pengemban fungsi Binmas yang harus mampu mengelola potensi gangguan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat agar tidak berkembang menjadi aman dan gangguan nyata Kamtipmas. Di era informasi saat ini, Polri dengan masyarakat dapat menjadi mitra dalam pertukaran informasi melalui komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang didukung oleh kekuatan pembinaan komunitas sebagai jaringan informasi, serta mengintensifkan tatap muka antara Polri dengan masyarakat. Dengan ujung tombak Babin Kamtipmas yang tergelar pada setiap desa, kelurahan, RW, dan kawasan-kawasan tertentu melalui pendekatan kegiatan dan cara yang humanis, serta upaya untuk menjadi sahabat masyarakat yang dapat dipercaya, komunikatif, dan informatif, serta didukung kemampuan membantu memberikan solusi atas segala permasalahan di tengah masyarakat. Kini, Binmas Polri tampil dengan semangat baru melaksanakan tugas preemptif dengan sasaran tidak hanya masyarakat konvensional atau citizen, namun juga warga atau netizen di dunia maya. Keunggulan sistem aplikasi yang telah dikembangkan oleh Binmas Polri meliputi kemampuan menghimpun seluruh informasi, keluhan, dan laporan baik dari Babin Kamtipmas, polisi lainnya, satpam, komunitas maupun masyarakat luas, kemampuan analisis data dan informasi yang prediktif, serta kemampuan menyajikan beberapa informasi yang dibutuhkan Polri dan masyarakat, termasuk meluruskan berita-berita hoax, sehingga aplikasi ini dapat menjadikan Babin Kamtipmas sebagai sahabat dan pusat informasi masyarakat. Dengan semangat presisi, kami persembahkan Binmas Online System versi 2. Iya, kita bentukan yang sangat meriah, proses yang sangat luar biasa. Binmas Online System V2 versi kedua. Iya, memiliki berbagai keunggulan, Mas. Betul. Iya, dapat menghimpun informasi, keluhan dan laporan dari Babin Kamtipmas maupun polisi lainnya, dan juga mungkin ada satpam, ada komunitas lainnya, dan juga masyarakat. Dan sehingga fitur informasi publik ini dapat menjadikan Binmas Polri sebagai sahabat dan juga pusat informasi masyarakat. Iya, tepuk tangan sekali lagi untuk Binmas Online System. Terus mungkin Mbak Sini, para tamu-tamu Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini kan sudah mendownload. Sudah download tadi ya? Sudah, iya. Mungkin masih penasaran
penasaran itu apa sih sebenarnya? Iya, kerjanya bagaimana? Online system Iya. kerjanya seperti apa? Nah, kita akan mendapatkan pencerahan dari yang kreatornya, pembuatnya, pengembangnya. Untuk itu kami mengundang Bapak Profesor Romi Satria Wahono, Master Engineering PhD, selaku Chief Executive Officer PT Pragmatic Energy Cendekia untuk menjelaskan kami. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Irwasu, Bapak Kabar Hakam. Saya lanjutkan tadi yang dijelaskan oleh Bapak Kabar Hakam, Bapak Islan, detailnya informasi seperti apa. Ini juga kita kedatangan Mas Wisnu Tama nih. Selamat siang Mas. Jadi saya mewakili para pejuang-pejuang yang dipimpin sahabat saya di Bang Bondo ini untuk mempresentasikan satu hasil perjuangan kita selama beberapa bulan ini berhubungan dengan BOS, Bawaslu, Bimas Online System. Nama saya Romi Satria Wahono. Saya sebenarnya bukan orang baru di Polri. Saya dulu lulusan SMA Taruna Nusantara Magelang, saya angkatan pertama. Ada 66 sahabat saya yang satu barang dengan saya dulu berkarir di kepolisian, termasuk saya sering bantu untuk urusan beberapa kasus. Penyelesaian beberapa kasus juga di tahun kemarin kita mereformasi yang SIPP Bapak Juran gitu ya, yang membuat kalau pimpinan Polri pengen ngecek Kapolres Pekalongan siapa nggak perlu lagi pakai Google kayak dulu, tapi langsung bisa menggunakan SIPP. Nah, yang hari ini nanti SIPP yang sudah kita reform akan kita pakai sebagian datanya untuk ke BOS versi 2 ini. Ya, jadi yang pertama, kenapa kok kita mau merevitalisasi dan mereform Bimas Online System Bapak? Ada banyak masalah, ya. Jadi banyak hasil laporan yang belum berhasil diolah secara otomatis mengikuti revolusi industri keempat Bapak, yang bisa dipakai untuk predictive analytics gitu ya. Nah, ini yang nanti kita akan coba mining, kita gunakan teknologi data mining untuk bisa mengubah data jadi pola pengetahuan. Yang kedua, ini masalah yang sekarang lagi trending ketika kita semuanya ada di rumah, kebetulan di era COVID, hoax makin banyak bisa tersebar dengan cepat. Makanya salah satu misi BOS ini nanti kebetulan kita bisa menyajikan informasi yang lepas dari hoax, fitnah dan seterusnya ke masyarakat, dan teman-teman di Babin Kapolres juga bisa mendapatkan informasi yang terfilter yang bisa disebarkan juga untuk masyarakat nanti gitu ya. Terus kemudian banyak pekerjaan-pekerjaan yang masih redundant, laporan 2 kali gitu ya Bapak Selanjutnya. Ini yang akan coba kita pecahkan, dan harapannya nanti dengan BOS versi 2 ini kita lebih cepat, teman-teman Babin Kapolres lebih cepat memberikan informasi, termasuk ketika semua informasi kegiatan dan juga kejadian datang kita olah pakai predictive analytics. Nanti kalau nanti saya tunjukkan di belakang, bisa digunakan untuk real time, bisa ngecek kira-kira kasus apa yang lagi rame di Sumatera Utara misalkan atau kasus narkoba lagi ada di mana, gitu ya, trendingnya dari mana dan seterusnya, nanti bisa kita ini. Terus kemudian BOS kita desain supaya terintegrasi dengan banyak sistem, multi platform juga bisa diakses oleh berbagai platform. Dan Bapak saat ini telah hadir 3 perwakilan Babin Kamtibmas mewakili dari Polda seluruh Indonesia, Polda dari wilayah Barat, Tengah dan juga Timur. Dari Barat, bagian Barat diwakili oleh Batam. Kepri telah hadir Bribka Danu Setiawan Eko Wardana. Beliau adalah Babin Kamtibmas Kelurahan Lubuk Baca Kota, Batam. Iya. Kemudian yang di tengah, bagian tengah, ada Aibda Agus Santoso, Babin Kamtibmas Kelurahan Bukit Tunggal, Palangkaraya. Iya, sudah memberikan penghormatan. Ya, yang paling sebelah kanan, ya, dari Timika ada Bribka Ahmad Sarjana Hukum, Babin Kamtibmas Kampung Paitenda Polres Keram. Iya,
Timika, Papua. Ya, selanjutnya berkenan Bapak Kapolri untuk menyapa para Babin Kamtibmas, tentunya sangat bangga ya. Pasti. Disapa langsung oleh Bapak Kapolri. Dengan hormat kami silakan. Baik, terima kasih. Saya sapa Babin Kamtibmas yang ada di Batam. Namanya siapa? Batam Putri, monitor. Terdengar suara? Siap, dengar. Salam posisi. Sudah berapa lama menjadi Babin Kamtibmas? Siap, sudah 6 tahun tidak. Mau pindah atau tetap bertahan? Siap, bertahan. Baik, bagaimana situasi pandemi COVID di Batam? Saat ini di tempat Anda berdiri masuk zona apa? Siap, Jenderal. Kami laporkan untuk di wilayah kami, Kelurahan Batu Indah, Polsek Tubuh Baja, Polresta Malang, Polda Kepulauan Riau. Kami laporkan situasi COVID saat ini sedang di zona merah, yang mana 19 orang positif COVID, 15 rumah. Sebelumnya di perumahan Geza saat ini berada di posko PPKM, ada 7 orang yang positif, namun setelah berdirinya posko PPKM telah menjadi zona hijau. Untuk kedepannya, kami tetap selalu bersinergi dengan unsur terkait dari pemerintah kota, dalam hal ini kelurahan, Koramil, dalam hal ini Babinsa, tokoh masyarakat, RT RW, bersama-sama menggiatkan posko PPKM Mikro dalam hal 3T, testing, tracing, treatment. Kami sangat terbantu dalam hal aplikasi POS versi kedua, sehingga dapat bermanfaat kepada masyarakat, terutama pengalaman pribadi saya, Jenderal. Dulu saya pernah kesulitan mencari kebenaran sebuah berita atau kabar tentang hoax. Setelah adanya aplikasi Bimas Online System versi kedua, saat ini ada portal informasi yang dapat dicek untuk fitur anti hoax, sehingga dapat saya bagikan kepada masyarakat dengan mudah. Dalam hal ini, kami laporkan penerapan di posko PPKM Mikro, penerapannya 3T, testing kami bagi 2 metode. Dalam hal metode bisa datang ke posko kami di PPKM, perumahan Geza, RT 4, RT 5, RW 6, dengan testing COVID-19 oleh tim medis dan didampingi oleh Babinsa dan Babin Kamtibmas. Yang metode kedua, kami lakukan secara door-to-door system ke perumahan warga atau melalui laporan dari RT atau RW, tokoh masyarakat, sehingga kami bersama-sama tim medis, Babinsa, Babin Kamtibmas melakukan door-to-door system dan dilaporkan ke dalam aplikasi Bimas Online System versi kedua. Baik, Jenderal, kami laporkan juga kami terus berkomitmen bersama-sama unsur terkait Kelurahan Batu Indah, Polsek Tubuh Baja, Polresta Malang, Polda Kepri, dan Batam, sehingga dapat menekan angka COVID menjadi zona hijau. Dari Batam, Bribka Danu melaporkan. Salam presisi. Mohon petunjuk, Jenderal. Terima kasih. Terima kasih, Kak Danu. Jadi saya titip karena memang saat ini bulan Ramadan dan kebiasaan masyarakat kita pulang mudik, sehingga tentunya PPKM Mikro betul-betul menjadi andalan kita untuk mencegah agar laju pertumbuhan COVID bisa kita batasi secara optimal. Oleh karena itu, tolong maksimalkan kegiatan tracing dengan satgas terkait, dan kemudian apabila didapatkan betul-betul dilaksanakan kegiatan karantina, baik itu isolasi mandiri ataupun isolasi di rumah sakit rujukan. Diawasi betul prosesnya sehingga di dalam kegiatannya
gerakan atau perpindahan dan masyarakat yang pernah melaksanakan atau kontak erat dengan yang terindikasi positif betul-betul bisa di tracing dengan baik. Jadi saya titip agar betul-betul bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kamu masih oke, kamu masih mau bertahan di situ, tetap. Ya, masih bertahan juga. Nggak mau pindah ke lalu lintas. Ya, tidak juga. Kamu sudah sekolah belum? Tidak. Ya, belum tidak. Mau sekolah di sini. Pak asisten atau Pak Kapolri ini tahun depan dikasihkan. Makasih. Baik, selanjutnya dari Timika, bagaimana kabarnya sana? Siap, izin Jenderal. Salam presisi. Kami jajaran Polda Papua Binmas mengucapkan terima kasih banyak atas adanya Binmas Online Sistem Persidua. Dan manfaat aplikasi Binmas Online Sistem Persidua. Saya, Babin Kamtipmas, Dusun Paitenda, Distrik Waris, Kabupaten Kerong, Polda Papua, kegiatan sehari-hari adalah polisi piajar di sekolah. Kegiatan saya ada 2 titik, Jenderal. Yang pertama, melaksanakan polisi berpiajar di SD YPK Ipinosa. Saya telah tersentuh melihat anak-anak Papua yang mempunyai semangat pergi ke sekolah dengan berjalan kaki, tanpa alas kaki. Saya menjemput anak-anak dari rumah ke rumah sampai ke sekolah. Dan mengajar mata pelajaran yang ada di sekolah. Karena minimnya guru yang ada di wilayah perbatasan. Manfaat dari Binmas Online Sistem Persidua. Polisi berpiajar di sekolah. Yang nomor 2, melaksanakan kegiatan polisi piajar di wilayah Dusun Paitenda, Distrik Waris, yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Medan yang sangat sulit dilalui. Saya sebagai Bapak Kamtipmas berjuang untuk anak-anak penerus bangsa untuk mengajar di pendidikan di pelosok Indonesia Timur. Bagi saya untuk mengaplikasikan laporan-laporan kegiatan polisi piajar di sekolah. Bermanfaat
bagi kami yang ada di Papua, khususnya di area perbatasan. Terima kasih Jenderal. Salam presisi. Terima kasih. Berkata asli Papua kah atau dari mana? Siap. Asli Papua. Siap Jenderal. Sulawesi Jenderal. Sulawesi. Kamu pilih bertahan di Papua ataukah mau? Siap. Saya besar di Papua. Jadi pilih di Papua tetap. Siap bertahan di Papua Jenderal. Lain besar di Papua. Siap. Yang di belakangmu itu siapa? Itu ada anak-anak. Siap, izin Jenderal. Siap. Taman Baca Jenderal. Polisi Ki-Hajar Taman Baca yang didirikan di Posko Timika. Oke. Distrik Kompilama Jenderal. Oke, jadi yang kau ajarkan itu materi pendidikan untuk anak tingkat apa? SD, SMP kah? Atau bagaimana? Siap, izin Jenderal. Kalau di SD Kapinosa, SD Jenderal. Rata-rata SD ya? Kalau di perbatasan, siap Jenderal. Oke, terus buku-bukunya didapat dari mana? Siap, swadaya Jenderal. Swadaya. Ini mumpung didengerin sama Pak Kabar kamu sama jabat-jabat utama di sini. Jadi aplikasi Bimas Online tentunya nanti bisa digunakan juga untuk mencari modul-modul yang nanti dari pusat bisa diberikan, sehingga apabila ada kesulitan Bribka Ahmad bisa melihat aplikasi tersebut. Tapi tentunya apabila ada keperluan yang tentunya perlu bagi Bribka Ahmad untuk melaksanakan kegiatan Bimas Noken di sana, tolong dilaporkan melalui aplikasi tersebut, sehingga pimpinan akan segera merespon. Siap Jenderal. Oke. Oh, sudah sekolah kan atau mau bertahan menjadi Bribka? Siap. Mau Jenderal. Ya sudah, kalau tahun depan sekolah, ya. Terima kasih. Siap, terima kasih Jenderal. Oke, terima kasih. Lanjut. Palangkaraya, apa yang mau dilaporkan? Selamat siang Jenderal. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Jenderal, nama Abdul Santoso, Pakat Aibda, Babin Kadimas Kelurahan Bukit Tunggal, Polsek Bandung, Polresta Palangkaraya, Polda Kalimantan Tengah. Izin melaporkan Jenderal ke wilayah Kelurahan Bukit Tunggal saat ini dengan luas 232,67 juta kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 52.451 jiwa dengan 10.591 kakak. Saat ini untuk kondisi Kantimas di Kelurahan Bukit Tunggal aman kondisif Jenderal. Untuk kejadian menonjol ini dan untuk penanganan mitigasi COVID saat ini Kelurahan Bukit Tunggal masuk zona kuning. Kondisi Jenderal, penanganan karhutla di Kelurahan Bukit Tunggal wilayah Polda Kalimantan Tengah saat ini sangat maksimal, yang mana Polda Kalimantan Tengah telah menerbitkan telah membuat aplikasi yang namanya aplikasi Rajakan Musuh, di mana di dalam aplikasi tersebut titik-titik atau hotspot yang ada di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah langsung
terdeteksi, dan pada saat terdeteksi tersebut melalui aplikasi Hanya Musuh dikirim ke para Babin Kantimas dan juga Babinsa yang kebetulan manajer jenderal di sini ada Bapak Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Bapak Serka Arifin, dan juga ada Bapak Lurah Bukit Tunggal, Bapak Sudanur. Pada saat kami menerima laporan dari aplikasi Hanya Musuh, kami langsung berkoordinasi di posko ini kemudian untuk melakukan langkah-langkah berikutnya, yaitu bagaimana cara kita menangani atau menanggulangi kebakaran tersebut. Kemudian kami juga bekerjasama dengan tim serbu api kelurahan dan DSAK Kelurahan Bukit Tunggal yang dipimpin oleh Bapak Payan Bimo. Setiap saat, setiap waktu, setiap ada informasi baik siang atau malam yang istilahnya 24 jam standby, kemudian kami selalu langsung berkoordinasi dan langsung menuju sasaran. Sebagai contoh pada tahun 2021 ini kemudian jenderal terdapat 4 kali kebakaran dan semuanya dapat kami atasi dengan maksimal karena kami dari tim DSAK dan juga Babin Kantimas, Babinsa dengan Lurah serta BPBD ada Manggala-Agni selalu berkolaborasi bersama-sama untuk menangani karhutla. Mohon izin jenderal, kami dibekali juga dari Bapak Kapolda Kalimantan Tengah kendaraan dinas yang mana kendaraan tersebut telah dimodifikasi. Sebenarnya kendaraan ini kami gunakan untuk patroli DBS, patroli sama untuk warga kami. Namun dengan bantuan Bapak Kapolda, ide dari Bapak Kapolda, kami bisa menggunakan kendaraan ini untuk pemadam kebakaran jenderal. Mohon izin, kendaraan ini tidak mengurangi atau tidak merubah fungsinya sebagai sarana kami untuk melaksanakan patroli setiap hari. Kami setiap hari bersama Babinsa, bersama DSAK, selain melaksanakan pemadaman, juga melakukan edukasi jenderal. Mohon izin, kami juga menyampaikan ada maklumat dari Bapak Kapolda Kalteng tentang bahaya serta hukum atau pidananya bagi karhutla. Terima kasih, Mbak. Salam presisi. Salam beda. Tangan dulu. Saking semangatnya, Pak Bagus. Siap, benar. Saya titip pesan tolong untuk pengawasan spot-spot kebakaran karena memang semakin ke depan akan masuk ke musim kemarau, jadi betul-betul dimaksimalkan. Yang kedua terkait dengan PPKM mikro, ini juga harus betul-betul dioptimalkan bekerjasama dengan satgas terkait yang ada di situ untuk melakukan 3T ya, laksanakan 3T, tapi jangan melupakan 3M juga, selalu disinkronisasikan. Jelas ya? Ya, jadi kalau yang tadi zona kuning terus kemudian bisa berubah jadi zona hijau, itu tentunya prestasi. Pak Aibdagus sudah berapa lama jadi Babin Kamtimas? Masih betah atau sudah pengen jadi pindah ke reserse kah atau bagaimana? Masih betah, Jenderal. Tapi itu kenapa pangkatnya masih Aibda belum Letnan 2? Nunggu bawahnya, Jenderal. Jadi kalau mau naik jadi Letnan, mau? Jenderal. Pensiun masih berapa lama? Siap, masih 18 tahun, Jenderal. Jadi nanti kalau ada program untuk naik perwira apakah itu SIP ataukah balik golongan ya, cepat mendalam karena pasti lulus ya. Terima kasih. Terima kasih, Jenderal. Iya, kita berikan aplaus dulu untuk para
juga menjadi begini. Baik, setelah masing-masing Babin Kamtibmas menyampaikan situasi Kamtibmas di wilayahnya, saat ini kita akan mencoba untuk bos ini ya, Binmas Online System. Benar nggak kalau misalnya kita dari handphone itu kita bisa sampai nggak langsung ya ke para babin ya. Untuk itu berkenan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mencoba Binmas Online System dengan menuliskan pesan kepada para Babin Kamtibmas dan juga para undangan yang tadi sudah download ya. Yang sudah download bisa langsung, dan para tamu undangan bisa ada handphone di sebelah kanan para bapak ibu, itu bisa dipakai untuk melihat benarkah sistemnya sudah terintegrasi dan sudah online. Iya, betul sekali. Iya. Iya, sudah Bapak Kapolri? Sudah. Oh iya. Oke, saya juga mau lihat baju saya. Iya, mohon izin yang di Palangkaraya, Timika dan juga Kepri, apakah sudah sampai pesan dari Bapak Kapolri? Iya, sudah ada notifikasi bunyi. Iya, rupanya sudah sampai di Batam. Sudah sampai. Palangkaraya, Timika, sudah sampai pesannya? Sudah, oh sudah. Alhamdulillah, kita beri tepuk tangan yang sangat meriah. Sudah sampai juga ya? Sudah. Baik, alhamdulillah. Dengan demikian aplikasi Binmas Online System ini sudah bisa dimanfaatkan dengan seluruh masyarakat dan juga Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan juga tentunya masyarakat Mas Bebi semakin apa? Terpesona. Babina ikut joget. Aduh, luar biasa. Masyarakat terpesona, polisinya pun terpesona. Iya, betul sekali. Dan kolaborasinya juga sungguh nikmat ya didengarnya ya. Kolaborasi Papua dan Gamelan juga. Dan sebelum kita sama-sama menyaksikan launching yang akan dilakukan oleh Bapak Kapolri, selanjutnya berkenan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyampaikan sambutan, sekaligus nanti dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda launching Binmas Online System. Kepada yang terhormat Jenderal Polisi Dr. Listio Sigit Prabowo MSI, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Kapolri, Pak Iwasum, Wabil Khusus Pak Kabarata, Bapak Komjen Pol Dr. Arif, dan seluruh jajaran Baharam yang hari ini menjadi tuan rumah acara launching program bos ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Komisaris PT Telkom, Bapak Sulama, Bapak Dirjen Kosmas Kemenkes RI, Dr. Kartini, yang mewakili Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bapak Ahmad Idrus, kemudian yang mewakili Menkominfo, Direktur Ekonomi Digital Bapak Inyoman Nadira, Ibu Bidang Wisata dan penyelenggara kegiatan Kemenparekraf, Insinyur Rizky, kemudian yang mewakili Dirjen Dukcapil, Dr. Handayani Nurul, Direktur PMDP Kemenju,
Guntur, kemudian yang mewakili Ibu Kali, Bapak Romo Agustinus Heri, mewakili Ketua Waludi Romo Asrul, kemudian yang mewakili Ketua Umum Matakin Romuju Bapak Lim William, kemudian yang saya hormati para pakar. Di sini ada Prof. Hermawan Sulistyo, terima kasih Prof. Kemudian ada dosen pembimbing saya, Prof. Adrianus Miliala. Jadi saya bimbing beliau ke atas, nggak sia-sia lah. Anak bimbingan juga dari Kapolri. Kemudian CEO PT Brena Matik, Pak Prof. Romi yang tadi telah memaparkan bos itu. Kemudian psikolog klinis dan forensik Dr. A. Kasan dan Sutanto, kemudian Dr. Siti Widiatno dan Bapak Vero Kariska Ariada. Rekan-rekan yang tergabung di dalam pimpinan Badan Jasa Pengamanan dari Apjati, APSI, Apjatin, PT PKSS, PT Nawakara, PT Jaya Sakti Mandiri Unggul, dan rekan-rekan pimpinan komunitas ada KBP Polri, KBB, Pokdar Kamtibmas, kemudian FK BPJ, serta seluruh rekan-rekan Kapolda, Kapolres yang ikut hadir secara virtual, dan lupa rekan-rekan seniman yang ikut hadir di sini. Terima kasih atas lagu-lagunya serta seluruh hadirin yang saya hormati. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan bahwa siang hari ini kita diberikan kekuatan dan kesehatan untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan launching Bimas Online System yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Abraham dan Prof. Romi. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Abraham tadi bahwa tugas terbesar kepolisian ini memang ada di Batam, karena memang lengkap dari tugas yang bersifat preventif sampai dengan penegakan hukum, nah semuanya ada di Batam. Oleh karena itu tentunya memang perlu adanya kemampuan-kemampuan yang kemudian harus sejalan dengan teknologi informasi untuk bisa melaksanakan seluruh kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Secara khusus saya akan membahas perintah Bimas yang memang kebetulan berhubungan langsung dengan aplikasi yang akan di launching, di mana ini adalah merupakan janji saya pada saat melaksanakan kegiatan fit proper pada saat itu, di mana kami sebagai calon pimpinan Polri pada saat itu mengajukan program melaksanakan transformasi menuju Polri yang presisi, di mana kami membawa mobil kepolisian yang prediktif atau prediktif polisi, di mana tentunya ini membawa konsekuensi bahwa di dalam melaksanakan tugas kita harus mampu untuk melakukan perkiraan terhadap peristiwa-peristiwa Kamtibmas yang akan terjadi dengan berdasarkan kemampuan untuk menganalisa data-data Kamtibmas yang terjadi sebelumnya, dan juga
prediksi-prediksi yang kemudian bisa kita lakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Jadi disampaikan bahwa bagaimana kemampuan dari bos pintu ini ke depan selain bisa untuk melaksanakan kegiatan laporan yang dilakukan oleh rekan-rekan Babin Kaptimas pada pimpinan, namun di satu sisi laporan-laporan ini kemudian kita jadikan satu dalam satu sistem big data, sehingga dengan data yang terkumpul tersebut kemudian nanti akan dibantu dengan artificial intelligence, maka kemudian akan muncul perkiraan-perkiraan terkait dengan gangguan Kaptimas yang akan muncul, apakah itu yang masih bersifat preemptif, kemungkinan atau yang pasti terjadi. Jadi dengan memanfaatkan ini kita harapkan bahwa ke depan kita betul-betul bisa menjadi polisi yang dedikasi. Dan tentunya dalam kesempatan ini saya memberikan apresiasi khususnya rekan-rekan Babin Kaptimas. Jadi saya sampaikan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian bahwa Babin Kaptimas ini polisi yang serba bisa. Jadi polisi yang paling pintar itu ya Babin Kaptimas. Kenapa demikian? Karena selain melaksanakan tugas pokoknya, mereka juga bisa melaksanakan tugas-tugas tambahan. Bisa jadi guru, jadi seperti disampaikan, belajarnya polisi, tapi pada saat melaksanakan tugas bisa jadi guru. Terus kemudian pada saat bertemu dengan masyarakat petani, maka dia bisa membantu membimbing untuk masyarakat bisa bertani. Demikian juga kalau bertemu dengan komunitas tertentu, seperti misalkan UMKM, maka Babin Kaptimas juga harus mampu untuk memberikan bimbingan supaya UMKM tersebut berkembang. Jadi istilah saya Babin Kaptimas itu polisi yang serba bisa. Oleh karena itu tentunya saya sangat mengapresiasi karena memang rekan-rekan Babin Kaptimas ini dituntut untuk bisa terus menyesuaikan dengan lingkungan di mana dia bertugas. Oleh karena itu tentunya pada saat dia melaksanakan tugas, maka dia harus mampu menjadi problem solver sesuai dengan perkembangan. Maka tentunya masyarakat yang dihadapi juga bermacam-macam, mulai dari yang mungkin berpendidikan taraf SD, SMP, bahkan juga sampai dengan lulusan S2 ataupun S3. Dan Babin Kaptimas tentunya harus bisa menjawab pada saat ada interaksi, pada saat masyarakat menanyakan kepada Babin Kaptimas tentang situasi-situasi terkini, situasi-situasi yang ada, dan Babin Kaptimas tentunya kita harapkan untuk bisa menjawab. Oleh karena itu perlu tentunya ada aplikasi yang dimiliki oleh rekan-rekan Babin Kaptimas sehingga pimpinan bisa memberikan informasi-informasi secara langsung. Demikian juga Babin Kaptimas bisa langsung laporkan kepada pimpinan terkait dengan fakta yang terkini yang terjadi di lapangan pada saat yang bersangkutan tersebut berada. Sehingga dengan adanya interaksi ini tentunya banyak hal yang bisa disampaikan. Seperti tadi disampaikan, kalau ada masyarakat menanyakan masalah hoax, maka kemudian anggota Babin Kaptimas bisa mampu meluruskan dengan dibantu oleh aplikasi Bimas Online tersebut. Oleh karena itu tentunya pengembangan lanjutan dari bos virtu dari yang akan terus dikembangkan sehingga tentunya aplikasi ini betul-betul bisa semakin dikembangkan dalam rangka mendukung tugas-tugas kepolisian dan tentunya juga bisa berintegrasi dengan kementerian lembaga yang lain, institusi yang lain, sehingga ini menjadi
satu sistem pelayanan yang terpadu yang kemudian kita harapkan ini juga akan mempermudah terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat. Ini juga tentunya kita harapkan semakin memudahkan masyarakat yang perlu pelayanan kepolisian untuk tidak perlu hadir secara langsung dengan barangkali ikut mengaplikasi ini dan kemudian bisa berinteraksi dengan kepolisian. Dan tentunya Babin Kamtibmas sebagai polisi yang berada di sektor terdepan di tingkat desa tentunya tidak akan canggung dengan adanya pertanyaan-pertanyaan, dengan adanya tugas-tugas yang harus segera dikerjakan, karena dengan aplikasi ini maka rekan-rekan mendapatkan bimbingan atau arahan langsung dari pimpinan. Jadi demikian juga apabila ada pertanyaan-pertanyaan lain terkait dengan pelayanan publik yang dibutuhkan, yang mungkin bisa terintegrasi di aplikasi ini, maka Babin Kamtibmas bisa membantu untuk menginformasikan sehingga minimal informasi awal bisa diketahui oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik. Oleh karena itu sekali lagi saya dorong untuk terus dikembangkan aplikasi ini sehingga ke depan kita semakin bisa meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Dan yang kedua tentunya ini adalah forum bagi masyarakat yang ingin menyampaikan harapan-harapan tentang kepolisian yang sedang bertugas, maka ini bisa digunakan. Dan di sini juga pimpinan-pimpinan Polri, para komandan, para atasan bisa langsung merespon terkait dengan keluhan yang dihadapi masyarakat, sehingga kemudian langkah-langkah yang tepat yang bisa diinformasikan kepada anggota kita di lapangan segera bisa diinstruksikan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada jajaran rekan Polri, khususnya rekan-rekan Babin Kamtibmas, yang memanfaatkan aplikasi Bimas Online System ini untuk meningkatkan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Presiden Republik Indonesia, dan kami mohon untuk tetap di panggung. Untuk itu kami mengundang yang mewakili bidang kesehatan Ibu Dr. Kartini. Kami silakan Dirjen Kesmas Kemenkes Republik Indonesia. Kemudian mewakili bidang ekonomi, Direktur Pelayanan Perizinan Perusahaan DKPN, Bapak Arista. Kemudian mewakili pakar Profesor Igi, dan juga ada Bapak Komisaris Utama Telkomsel, Bapak Wisnu Tama. Kami silakan untuk mendampingi Bapak Kapolri. Iya, launching Bimas Online System akan ditandai dengan pemukulan gong oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka Bimas Online System atau BOS versi 2 saya resmikan peluncurannya. Iya, itu sangat meriah, proses sangat luar biasa.
Jawa. Iya. Ini bukti para seniman-seniman begitu rindu sekali acara-acara seperti ini, acara yang memang dibolehkan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat sekali. Ada kita dari Papua. Berkenan foto bersama. Dan favorit. Iya, teman-teman dari kesenian gamelan Jawa di belakangnya sangat presisi di belakang. Ya, sangat presisi Bapak. Iya. Terima kasih kebanggaan bagi adik-adik Papua. Iya, dan mengakhiri rangkaian acara juga kita akan berfoto bersama dengan seluruh undangan dengan tetap berada di tempat duduknya masing-masing ya. Iya, kami silakan untuk berdiri Bapak Ibu. Tim fotografi. Ya, tim fotografer silakan untuk naik ke atas panggung. Mengambilnya. Iya. selesai. Alhamdulillah. Gimana komentarnya Mas Hardaya, Pak Basuki? Ya, baik. Mas Togok. Ya, monggo komentarnya setelah mengikuti acara tadi, rangkaian acara tadi. Ya, tadi. Pesawat Ramba, Pak Isna. Tadi pada saat menerima undangan ini. Sebentar nggih. Belum. Yuk. Ini guru nih, guru seniman.